warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Atika Nawang Rahmadani dari program studi akuntansi syariah kelas 2G dengan NIM 268. Aku mau berbicara tentang sejarah masuknya Islam di Pulau Jawa bersama temanku. Dadah, jangan lupa like dan komen ya. Nah, aku udah sampai nih guys di kosnya dia. Ayo kita ke sana. Halo guys, nah ini teman yang aku ceritain tadi namanya Zulfa. Katanya dia mau ada yang ditanyain sama aku. Semoga bisa jawab ya. Dah. Jadi apa yang mau kamu tanyain Jul sama aku? Nah, aku mau tanya, bagaimana sih Islam bisa masuk ke tanah Jawa? Islam masuk ke tanah Jawa itu melalui jalur perdagangan. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Diduga kedatangan Islam ke Nusantara untuk pertama kalinya dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah, Persia, dan India. Ketika kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya di era pemerintahan Hayam Wuruk, yaitu tahun 1350 sampai 1389 Masehi, banyak penduduknya yang telah beragama Islam. Adanya penduduk Majapahit yang beragama Islam disebabkan oleh hubungan dagang antara Muslim dari wilayah Timur Tengah, Arab, dan India di pesisir utara Pulau Jawa. Saat itu, pesisir utara Jawa merupakan wilayah dari Kerajaan Majapahit. Setelah itu, Islam kemudian disebarkan oleh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang dianggap sebagai wali pertama yang mengislamkan Jawa. Sejak Islam berkembang di Jawa, pengaruh agama Hindu, Siwa, dan Buddha di Majapahit secara perlahan mulai tergantikan oleh Islam. Proses tersebut berlangsung lama karena agama Hindu dan Buddha masih banyak dianut oleh penduduk Majapahit. Sunan Gresik merupakan wali pertama penyebar Islam di tanah Jawa. Selain melalui proses perdagangan dan pelayaran, Islam juga berkembang melalui proses pernikahan. Banyak pedagang Muslim dari Timur Tengah, Persia, dan India yang akhirnya menetap dan menikah dengan gadis Jawa. Alhasil, Islam mulai mempengaruhi lingkungan keluarga hingga akhirnya berkembang pesat di seluruh Jawa. Selanjutnya mau tanya apa lagi nih Jul? Nah, terus bukti apa sih kok Islam bisa masuk ke tanah Jawa? Islam masuk ke tanah Jawa itu buktinya ada yang pertama itu ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim, yang kedua itu ditemukannya makam Fatimah binti Maimun. Jadi kamu udah tahu ya? Pertama, Ya, ditemukannya udah. makam Maulana Malik Ibrahim yang menyatakan beliau meninggal pada tahun 1419 Masehi. Hal inilah yang dijadikan alasan oleh beberapa sejarawan bahwa Islam masuk ke Pulau Jawa pada abad ke-15 Masehi. Yang kedua, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun yang terletak di Dusun Leren, Desa Pesucian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik pada abad ke-10 Masehi. Nama Fatimah sering dikaitkan dengan kisah imigrasi sekular asal Persia. Nah, yang ketiga nih guys, ditemukannya makam di Trowulan dan Triloyo pada abad ke-14 di dekat kerajaan Majapahit. Makam tersebut menggunakan angka tahun Caka India dengan angka-angka Jawa kuno yang merupakan tempat penguburan orang-orang Muslim Jawa. Terus, siapa sih tokoh penyebar Islam di Jawa itu? Nah, yang menyebarkan Islam di Jawa itu bisa kita sebut sebagai Wali Songo. Peran Wali Songo tak jauh berbeda dengan ulama, yaitu menyebarkan Islam di berbagai wilayah. Wali Songo mulai menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa setelah kerajaan Majapahit runtuh. Setelah itu, kerajaan Demak yang berlandaskan Islam mulai berdiri. Para wali Songo menggunakan adat, budaya, dan kesenian Jawa sebagai media penyebaran agama Islam. Mereka memasukkan sedikit nafas Islam ke dalam adat dan budaya Jawa. Para wali tersebut melakukan penyebaran Islam secara halus dan secara perlahan merubah adat Jawa yang menyimpang. Selain itu, mereka juga menciptakan adat seperti Nelung Dino, Mitung Dino, dan Ngatus Dino. Kesenian seperti jemuran dan cublak-cublak suang sebagai tembang anak-anak, membangun struktur-struktur nuansa Islam seperti pesantren, musola, dan padasan. Nah,
Sini aku kasih tahu para wali songo itu. Yang pertama ada Sunan Gresik. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Tahun lahirnya tidak diketahui. Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah berdepatan dengan 8 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Ia adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, guru para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Makamnya banyak diziarahi masyarakat hingga sekarang. Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, sehingga ia dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Berdasarkan silsilahnya, Sunan Gresik merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad melalui Siti Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Sunan Gresik merupakan bapak dari Sunan Ampel. Selain itu, beliau juga merupakan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Yang kedua, Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Rahmat yang lahir di Kerajaan Champa, Vietnam. Ia adalah putra cucu Raja Champa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Champa yang bernama Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Dwarawati diperistri Raja Brawijaya. Beliau merupakan tokoh yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur. Sunan Ampel merupakan sunan pertama di Demak dan pemimpin asli Wali Songo. Raden Rahmat berhenti di Tuban dan di tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning. Yang keduanya kemudian masuk Islam beserta keluarganya. Dengan masuknya Islam Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam. Sedikit demi sedikit mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang, makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Yang ketiga, Sunan Bonang mempunyai nama asli Maulana Magdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Ia dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Maulana Magdum Ibrahim banyak belajar di Pasai. Kemudian, sekembalinya dari Pasai, Maulana Magdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Santri yang belajar pada pesantren Maulana Magdum Ibrahim berasal dari seluruh penjuru daerah di tanah air. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Semasa hidupnya, Sunan Bonang kerap berdakwah melalui kesenian agar bisa menarik masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam. Pernah mendengar lagu Wijil atau Tombo Ati? Nah, yang itu merupakan hasil karya Sunan Bonang. Untuk menambah unsur Islami dalam lagu-lagu yang digubahnya, Sunan Bonang memasukkan rebab dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Oleh sebab itulah ia mendapat julukan Sunan Bonang. Selain itu, ia mempunyai keunikan dalam berdakwah dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Yang keempat, Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Kosim. Selain Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Kosim juga putra dari Sunan Ampel, dikenang oleh masyarakat di seluruh tanah air sebagai Sunan Derajat. Dalam misinya untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, ia menggunakan kegiatan sosial sebagai ujung tombaknya. Ia berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Ia mempelopori penyantunan anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Selain itu, Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat umum. Ia sangat mengedepankan sikap dermawan, kerja keras, dan meningkatkan kemakmuran rakyat sebagai pengamalan agama Islam. Yang kelima, Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Ja'far Shadiq atau dikenal sebagai Raden Undung.
lahir pada 9 September 1400 Masehi. Sebutan Sunan Kudus tercipta karena beliau memilih Kudus sebagai tempat berdakwah terlamanya hingga bertahun-tahun. Ia juga dikenal dengan julukan Wali al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Sunan Kudus memiliki toleransi antar agama yang sangat tinggi. Dengan begitu, cara berdakwahnya adalah dengan mendekatkan agama Hindu-Buddha ke Islam. Ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus sehingga ia menjadi pemimpin pemerintahan atau bupati sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550 Masehi. Makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus. Yang keenam, Sunan Giri. Sunan Giri yang bernama asli Raden Ainul Yakin merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq, murid Sunan Ampel, yang dikenal juga dengan Raden Paku. Beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam di Blambangan. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta, lalu setelah dewasa melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Ketika hendak melaksanakan ibadah haji bersama Sunan Bonang, keduanya menyempatkan singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu keimanan dan tasawuf. Pada sebuah kisah, diceritakan bahwa Raden Paku sebagai salah satu nama-nama Wali Songo bisa mencapai tingkatan ilmu laduni. Dengan prestasi tersebut, Raden Paku dikenal juga dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri meninggal sekitar awal abad ke-16, makam beliau ada di Bukit Kiring Gresik. Yang ketujuh, ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil Raden Sahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ia adalah anak dari Adipati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Agama Islam ia pelajari dari Sunan Bonang. Dari Sunan Bonanglah ia belajar menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Kesenian yang kerap ia gunakan untuk berdakwah adalah wayang kulit dan tembang suluk. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa tembang suluk Lir Ilir dan gundul-gundul pacul adalah hasil karya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu nama-nama Wali Songo yang asli orang Jawa. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad 15 dan makamnya ada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yang kedelapan, ada Sunan Muria. Raden Umar Said atau Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Namanya Muria diperkirakan oleh masyarakat sekitar kota Kudus berasal dari nama gunung, yakni Gunung Muria. Gunung Muria itulah tempat di mana kini Sunan Muria dimakamkan. Ia dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya dan menurut perkiraan Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria Kudus. Gaya dakwah Sunan Muria pada umumnya mengambil metode yang digunakan ayahnya Sunan Kalijaga, yakni menggunakan kesenian. Namun Sunan Muria lebih senang tinggal jauh dari hiruk-pikuk kota dan tinggal di daerah terpencil untuk menyebarkan agama. Ia juga turut mengajarkan cara bercocok tanam, jual beli dan melaut kepada rakyat jelata. Nah, dan yang terakhir Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati berasal dari Pasai. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya Sultan Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1527, Sunan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Panglima Perang Kesultanan Demak Fathahillah. Ia merupakan sosok yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Karena kesungguhannya, ia diizinkan ibunya untuk menuntut ilmu ke Mekah. Di sana, dia berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Tak lama kemudian, ia lanjut ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad At-Tailah Al-Sajili, ulama bermazhab Syafi'i. Di sana, Sunan Gunung Jati belajar tasawuf, tarekat Sajiliyah.
Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570 Masehi dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di Kompleks Pemakaman Wukir Saptapangga di Gunung Jati, Desta Astana Cirebon, Jawa Barat. Apa yang bisa mereka lakukan agar Islam bisa diterima di masyarakat Jawa? Nah, jadi para wali itu menyebarkan agama Islam dengan menggunakan adat istiadat yang digunakan masyarakat Jawa. Contohnya seperti mengadakan wayang, terus menciptakan tembang-tembang. Terus bagaimana aspek-aspek budaya Jawa itu? Aspek-aspek itu ada dua. Yang pertama itu aspek kekuasaan politik dan yang kedua itu aspek budaya. Aspek kekuasaan politik itu adalah politik raja bergelar susuhunan dan sultan mengangkat diri sebagai sayyidina penata agama. Para pemegang kekuasaan menurut paham kekuasaan Jawa menerima kekuasaan tersebut dari sumber adikodrati yang hanya mempunyai konsekuensi-konsekuensi tertentu. Yang kedua, aspek budaya atau religi. Ritual selamatan, tahlilan, dan sebagainya, kehidupan sosial religi di masyarakat Majapahit pada seperempat awal abad ke-15 Masehi menunjukkan sebuah perubahan yang mendasar sebagai akibat kemunduran Majapahit dan berkembangnya pengaruh Islam.